bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PDK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PDK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Bapak dan Ibu sebelum duduk silakan Bapak dan Ibu. Tumbuh di lingkungan sehat, bersamaku yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Salam sekolah pada umumnya.
Selamat Pak. Yes. Pak dan Ibu. Kemudian nanti juga ada aplikasinya, praktik kolaborasi problem solving Bapak dan Ibu. Nah ini konsep arkanya Pak dan Ibu ya. Oke Bapak dan Ibu, sekarang kita nih, siapa bisa membacakan? Ayo bisa membacakan. Yang lu mengecil Bapak dan Ibu atau mengecilnya baru sekali baru? Nah. Kok enggak enak dulu Pak? Maju. Oke. Silakan Bu. Bu ini ya. Ini. Yang pertama kali namanya. Iya Bu. Baca Bu. Selamat datang di Pulau 1001. Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar jurus bangun kolaborasi. Siapkan diri dan konsentrasi, siluman egois akan menghalangimu. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Oke, makasih. Satu lagi. Kusnero. Tak galak lu baca. Galak bersih. Cara mancing galak langsung. Selamat datang di Pulau 1001. Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar jurus bangun kolaborasi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman egois akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Oke, terima kasih. Ini Bapak dan Ibu, yang kolaborasi ini Bapak dan Ibu masuk yang mana ini? Aspek sistem Bapak dan Ibu ya. Nah, kita bekerja di sekolah, tidak kita sendiri tapi ada melibatkan juga orang lain. Oke, nah di sini peserta dibentuk terdiri dari 5 sampai 7 kelompok. 5 sampai 7 orang dalam sekelompok. Oke, ada 6. Ini 6, ini 5, ini 5, ini 5, ini 5. Oke, dah. Setiap orang akan mendapatkan satu kartu. Oke, kartunya beda-beda ya. Nah, setiap orang akan mendapatkan kartu peran. Jangan perlihatkan kartu tersebut. Cukup sampaikan, beritahu teman peran yang Bapak Ibu miliki. Tapi jangan sampaikan tentang karakter peran. Nah, nanti saya kasih kasus Bapak dan Ibu ya, kartu kasus. Lakukan diskusi untuk memecahkan masalah yang ada pada kartu tersebut. Satu kasus dikasih 5 menit. Jika sudah boleh, masuk kasus selanjutnya. Jadi Bapak dan Ibu, nanti ada timernya Bapak dan Ibu. Dan sebenarnya kasus ini ada 7 ya, karena waktu kita sudah terlambat. Jadi kita kasusnya itu hanya 4, masalah 6 ya, 4 soal Bapak dan Ibu. Jadi 4, 5, 20 menit ya Bapak dan Ibu ya. Oke, saya bagikan sekarang. Ya, Bapak, ayo sini Pak, dulu Pak. Tidak ada bapaknya. Tidak ada Bapak. Oke, kartu perannya. Bapak itu jangan sebutkan ya. Ini kelas sekolah, wali murid, sekolah, sebagai siapa yang boleh kita tahu? Pengawas. Oke. Siswa OSIS. Bukan berapa ya? Karakter yang ada di sana. Dua Bu ya berarti ya. Jadi nanti selanjutnya. Ada yang baperan nanti keluar ya Pak. Bapak itu sebenarnya perannya, tapi tidak seakan. Karakternya beda. Nggak tahu perannya kan, apanya kan? Sifatnya nggak tahu kan? Nah, Latihannya pelan. apa dulu Pak pada Bapak? Ya.
Ya, nampakkan sebagai apa Pak Ibu? Pengawas, kepala sekolah, konselor gitu kan? Nah boleh Pak Ibu, tapi nggak boleh adalah apa perannya yang sebenarnya dibacakan. Oke, dah. Bapak dan Ibu itu sudah ya. Kemudian ini kartu kasus. Nanti saya pakai alarm ya Bapak dan Ibu. Bapak Ibu kasusnya ini satu-satu ambil ya. Oke, kasus satu-satu diambil ya, satu-satu. Jangan dipilih. Ya, berarti satu diambil. Bapak Ibu, kasusnya jangan dipilih karena kasusnya ada di sekolah Bapak dan Ibu. Ambil satu kasusnya. Enggak, satu sama. Satu sama ya. Kita dulu. Oke, tes. Bapak dan Ibu, dengar dulu Bapak dan Ibu. Oke, attention please. Nah, Bapak dan Ibu, ntar belum mulai lagi. Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu sudah tahu kan Bapak para temannya sebagai apa Bapak dan Ibu? Tolong kasih tahu Bapak dan Ibu pada Maya nanti sebagai apa perannya. Nah, kemudian kemudian ambil satu kartu ya. Ambil satu kartu, jangan kartunya dipilih-pilih, ambil satu. Yang bawah kali itu kosong itu. Ya, karena pembatasnya. Oke, dah. Silakan dikerjakan. 5 menit. Kasusnya Nah, kalau dari kepala sekolah kan membina anaknya, ibaratnya itu dia tidak boleh patah semangat, kemudian dia harus mengembangkan usahanya betul, berarti kan? kalau yang disampaikan siswa nanti kan Ya, betul. Jadi Sekolah kan cuma menit. ya, berarti siswa dulu nanti kan Sertifikat kan? yang buka berarti siswa nanti. Ya, siswa ini kan berarti kakak kan sebagai siswa. Habis itu mereka ada tempat kakak sesuai dengan ini kan ya kakak kita. Sama juga. Drama kan? berarti kita mulai aja. Ya sudah, kamu berbikin Tapi sebaiknya catat. Melina berbicara sebagai siswa Aku lupa. dan sesuai karakternya. Sebaiknya lanjut catat. Bukan aja. Karena aku boleh, kalau boleh dikatakan. Sudah. Terus Ya sudah. Apa kira-kira yang dipikirkan? Ya. Apa yang Untuk kasus pertama tinggal 2 menit 50 detik kepada Ibu. dan ini sebagai siswa gitu loh. sekarang kita mulai pembicaraan pertama siswa. Mengusulkan Dorong atau disuat tanpa kerjaan. tidak mematahkan semangatnya tapi memberikan gambaran solusinya. Berarti gini Pak. Diperbolehkan. Di luar jam pelajaran. Menunjang. Oke, berarti intinya Bapak menampung ya aspirasi daerah ya. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jurusnya. Mudah berdiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenal bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik
yang terbuka ya, ada yang terbuka, ada yang berhasil. Oke, satu orang berhasil baru. Yang lain ada yang berhasil? Oh, berhasil Bu? Berhasil? Oke, 2, 4, 3 emas Bu. Oke. Udah berhasil? Oke, coba angkat tangan berapa orang yang berhasil Pak? Nyebut. Oh, astagfirullah. Memang dicakal ya Pak ya Pak. Ya kan, ronde kedua lah Pak. Ada ronde, serius, ada ronde kedua Pak. Oke, nah, coba angkat tangan padamu siapa yang bisa buka kepala tangan temannya, berapa orang? Oke, 1. Yang bisa? Yang bisa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nah, sekarang ronde kedua. Oke, lihat apa pada Ibu? Pada ronde kedua bergantian. B mengepalkan tangan. Yang A membuka. Oh, Pak, lu deh Pak. Tangan di sini. Tangan di sini Pak. Yang A membuka, tapi syaratnya A tidak boleh menyentuh dengan B. Nah, paham ya? Bagaimana cara Bapak Ibu bisa membuka kepala tangan kawan tanpa menyentuhnya? Pokoknya Pak, balas dendam itu tidak baik Pak. Niatnya sudah salah sebenarnya kan? Oke. Nah, silakan yang B kepalkan tangannya. Yang B kepalkan tangannya. Bebas Bu, nggak boleh disentuh Bu. Oh, tak boleh badannya diawai tanpa dan touch, jangan disentuh. Dan kasih. Tak boleh disentuh, tak boleh diawai. Ya, oke. Pokoknya tak buka tangannya Bapak, tak boleh apa awalnya pokoknya apa kalau nggak bisa 100.000 Bapak. Terserah apa lah, pokoknya terbuka. Yang Pak dan Ibu. Yuk, sekarang kita mulai. Serius? Oke. Nggak boleh menyentuh. Nggak boleh menyentuh tangan, nggak boleh menyentuh tangan deh. Badan nggak boleh, pokoknya nggak boleh menyentuh. Oh, nggak boleh menyentuh. Iya, nggak boleh menyentuh. Iya, oke. Iya. Ayo bisik-bisik aku lihat. Ya terserah, mau diapakan? Bagi yang berhasil bilang aku bisa ya. Bisa Pak? Oke, 1 orang bisa. Nah, berapa orang bisa? Permainan ini menjadi rusuh. Kamu kayak yang lo makanya. Oke. Nah, Ada yang berhasil Pak Ibu? ada 1 orang. Oke, 1 orang yang berhasil. Ya. Oke, ada yang berhasil bareng Ibu? Ada iya tapi orang jauh-jauh. Oke, berapa orang yang berhasil? Baru 1 orang. Yang lain bagaimana? Oke. Aku nggak bisa pilih Pak. Kan aku nggak boleh. Oke, udah terbuka Bu? Sudah 2 orang. Iya. Ada yang buka apa dan Ibu? Apa? Oke, sudah 3 orang. Aku langsung kita semua ya Bapak dan Ibu. Ya, silakan duduk Bapak dan Ibu. Ya, silakan duduk. Nah, ada 3 orang yang berhasil ya. Oke, nah Bapak dan Ibu. Duduk, silakan duduk Bu.
Oke, silakan duduk. Di mana akan duduk Bapak dan Ibu? Pak, coba. Pak, kelola emosi. Nah, Pak. Tarik nafas. Oke, Pak dan Ibu, sekarang yang R-nya, ya, refleksi. Yuk diskusi dan gali makna. Untuk B, siapa yang lagi Pak Ibu yang B? Kat tangannya? Yang B. Oke, cek 2, 3, 4, 5, 6, 7, oke 8, 9. Untuk B, apakah mudah membuka tangan A? Apa saja upaya yang dilakukan untuk membuka tangan A? Apakah berhasil? Siapa tadi yang berhasil Pak dan Ibu untuk B? Oke. Ya, gimana Pak? Gimana prosesnya bisa berhasil? Apa mungkin karena badan Bapak besar kemudian diancam ya gitu kan? Dikapitnya gitu kan? Nah, sehingga terbuka lah ini ya punya tangan Pak itu. Oke, mana Pak Belos? Yang ini kenapa mudah Bu? Saya menggunakan psikologi anak-anak yang sering saya ajarkan ke anak saya. Ini memang paksa tadi ya? Enggak. Tapi saya tidak paksa Bu. Saya pegang karena saya jadi tanpa ada paksa langsung dibuka saja. Karena tadi kan bebas caranya. Iya, bebas. Kalau kekerasan pandainya karena psikologis manusia itu kan tidak suka hal-hal yang menjijikkan. Iya betul. Jadi kalau ada orang minta makanan awak Pak nih Bu ya lama cucuk. Ya itu kan kalau kecil begitu juga Bu. Minta steak lengkap. Itu yang saya pikirkan tadi. Jadi permainan ini mengembalikan memori masa kecil Bu. Luar biasa ya. Oke. Pak, masih ada tanggapan apa Pak? Ini saya sebagai pembuka tangan. Enggak, belum masih yang A tadi. Sehingga terbuka tangan apa? Tapi dia dapat nanti kau Pak Firdaus. Lebihannya lagi itu kan tata caranya kan tadi kan bebas gitu kan. Kok lain pula gitu. Oke, makasih ya. Pak Ibu siapa lagi tadi yang berhasil dengan cara kekerasan? Apa tadi? Nah, iya, sampai yang berhasil membuka tadi. Apa lugu tangan Pak? Oh, barek sih Pak, barek suatu tiba itu. Saya guru beda-beda dengan Pak. Nggak boleh kita bicara gitu. Tadi Pak Aldo sangat menggunakan kekerasan. Mulai dari awal sampai akhir saya merasa kesakitan. Jadi seperti itu. Menyesal saya ketemu dengan dia ya. Menyesal satu permainan dengan dia. Salah pilih kawan saya. Karena Bapak menyesal sana, maka Bapak pindah ke sini menyesal. Oke, kalau Pak Ado gimana? Yang membuka tadi. Panto ya, sorry. Oke, Panto gimana Panto? Kalau saya membuka Bu, dengan berbagai cara supaya terbuka, dengan cara menggelitiknya Bu. Oke. Itu kekerasan. Mengerti yang kekerasan apa? Oke. Kekerasan cuman digelitik aja ya Bu. Oke. Ya aku nggak tahu gitu. Setengah jam gitu. Mungkin tangannya Pak Geliti dah sampai darah gitu. Oke. Ya Pak dan Ibu nih yang tidak bisa terbuka. Siapa Bapak Ibu yang pendapat Bang tidak bisa orang lain bisa gitu kan? Oke. Iya yang A ya Bu, yang membuka ya, yang membuka kawan Iya, saya tidak berhasil membuka kepalan tangan anak kakak ini, Bu. Kalian tahu nama kakaknya? Kak Riza, Bu. Ya. Karena Ika tidak tega, Bu, menyakiti beliau. Tadi tuh udah keras kan, Bu. Tuh gitu ekspresi beliau, Bu. Jadi Ya bisa jadi jedus-jedus tangannya gitu kan. jadi karena tidak tega, Bu. Oh, berarti saya udah berhasil gitu tadi, Bu. Oke, kalau Ibu gimana? Bagaimana tanggapan Ibu sehingga apa yang melakukan Bapak nggak bisa gitu ya? Apa reaksi Ibu sehingga dia nggak tega tadi gitu kan, sehingga terbuka gitu, terselesaikan gitu. Ya Bu, betul. Menjaga pertahanan. Ya, gimana tanggapan Ibu gimana tanggapan Ibu? Kan permainan kita ini harus bisa buka nih, sementara Ibu nggak bisa dibuka gitu.
Apa pertahanan diri yang Ibu lakukan? Ada usaha dia tadi Bu? Ada. Oke, Bapak nak mau buka gitu. Mengempal tangan sekuat tenaganya. Ya, kemudian apa usahanya? Usahanya sangat antusias. Ya, tapi lebih kuat Ibu badannya ya kan? Nah, kalau badan kadang yang mana Bu? Oke, ini 2 orang. Satu lagi apa nih Bu? Siapa yang tidak bisa membukanya? Oke, Pak. Pak aja. Oke. Gimana Pak? Kata Pak Bu, Pak ada mau? Bukan ini nomor asik. Oke, baik Bu. Kalau saya tadi memang tidak bisa membuka tangannya Pak Fadil karena beliau cengkramannya memang kuat gitu Bu ya. Jadi emas, 3 emas 17 juta Bapak. 17 juta ya tangannya. Jadi sudah berusaha membuka tapi ada rada tidak tega pula Bu. Jadi saya pasti tahu pasti akan ada balasan balik gitu kan. Ada masjid ya. Supaya beda pula caranya kan Bu. Iya. Kalau saya tahu tadi Bu mungkin udah saya paksa. Iya, si Pak aja. Oke. Apa Pak? Bang kok iya nak teganya sama Pak tadi itu rasa-rasanya. Ini lah berusaha kan. Rasa-rasanya nak tega apa sama Pak tadi itu? Awak. Iya, apa Rudi ya, Pak? Apa ya Pak Adon rasa-rasanya ketika membuka tadi nak teganya itu Pak dari apa? Katamu yuk kue Bu. Ayo. Oke, berarti tega itu lah, tega. Oh, berarti itu udah tega dia ya. Oke. Mungkin enggak tega. Setelah itu cara apa ya? Awal Bang gitu. Iya, oke Bapak dan Ibu. Nah itu ya. Nah untuk B apakah mudah buka tangan? Ternyata ada yang bisa, ada yang tidak, dan itu tidak mudah Bapak dan Ibu ya. Oke, untuk yang kedua, untuk A. Mengapa saat B berupaya membuka, A mengepalkan tangan kuat, semakin dipaksa semakin kuat? Kenapa kira-kira Pak dan Ibu? Iya, batu kira gitu lah. Buka salah gitu kan? Daripada bestungkin kawan kau gitu kan? Buka salah mana kelompok A? Bukan mana yang beraksi kelompok A gitu kan? Ah ya gimana Pak? Psikologi seperti apa Pak? Psikologinya seperti ada dulu. Iya. Aduh dulu dulu. Ah iya Pak, atau ikut kayak main aku, atau main kelereng kan? Sampai jam buka gitu kan? Atau buka gitu. Oke, apa lagi Pak dan Ibu? Gimana? Oh, langsung ada yang masuk balik. Iya mantap. Oke Pak dan Ibu, siapa tadi yang lari-lari ini juga Pak dan Ibu? Yang lari-lari saya tadi. Oke, Pak kalau lari dia heran nombor gitu kan? Ya kemana lari ceritanya tadi itu Bu? Ini yang nggak berhasil Bapak Ibu ya? Ini nggak berhasil nih. Kak Risa ini udah berniat untuk menggelitik Bu. Terus saya kalau digelitik nggak bisa Bu. Jadi udah sebenarnya kan nggak boleh disentuh Bu. Karena sudah dibercandain seperti itu, saya udah geli sendiri gitu Bu. Jadi di dekat terus saya lari gitu Bu. Oke, Ibu memang itu tadi Bu kajian Bu ya? Sebenarnya tadi saya cuma apa namanya tuh Bu? Ya Gagah sih gitu ya. Tapi dia nggak bisa dia gagah ada gitu kan? Dia apa fobia apa namanya tuh? Nggak tahan digelitik. Gitu. Makasih Bu. Tadi yang dapat jongkok sudah kan? Apa tadi itu Bu? Dari terbayang dan Bu ya Allah coba kan luar biasa. Dengan siapa tadi berdua? Dengan Ibu Ririn ya? Iya. Oke, mana Bu tadi ini? pas permainan ini saya juga sempat tadi lari-lari karena kata Bu Roza yang tidak boleh sentuh itu kan tangan. Jadi dia tadi si Ririn mau nyentuh ini, padahal saya sebetulnya penggeli sekali gitu. Dekat aja itu saya udah pipis gitu. Kalau di macam suami itu udah jadi itu beda. Beda. Jadi makanya tadi lari ke sana ke sini gitu. Jadi ternyata juga tidak berhasil. Iya karena Ibu lari gitu kan. Oke. Kalau Ibu Ririn gimana Bu Ririn? Bapak tak pikir Ibu Ririn mengalami seperti itu gitu? Sebenarnya tadi sudah kasihan sebenarnya Bu. Ibu. Saya tahu Ibu ini penggeli. Ya, tahu Ibu gitu. Tapi lupa ternyata yang dipegang itu kan tangan, nggak boleh kan? Nggak boleh Bu, badan nggak boleh juga. Oh badan nggak boleh juga Bu. Dia aja gitu, ngomong aja, boleh ngomong aja gitu. Iya berarti pertahanan Ibu ini kuat walaupun dia sudah lari-lari. Tapi tetap saya tidak berhasil Bu. Oke, terima kasih. Ya Bapak Ibu, aplaus untuk kita semuanya Bapak dan Ibu. Oke, nah kalau saya dulu Pak dan Ibu kenapa berhasil? Apa tuh saya? Nyodek inisial lah kan Pak dan Ibu. Ini awak ini kan permainan gitu kan.
Nah, Pak buka saja kepalan tanganku kan apa ada gitu kan. Kita buka aja kepalan tangannya kan nggak apa-apa. Setelah itu kan berhasil kelompok kita gitu kan. Buka saja Pak dan Ibu. Nggak lama saya ngomong. Ya, Pak, nggak mau saya katanya kan. Permainan, hanya permainan. Kan ada yang bilang hanya permainan. Nah, buka tangan dia Pak dan Ibu. Nah, kan nggak susah kan? Kata-kata tadi Pak dan Ibu kan permainan. Kata saya kan ini yang sebenarnya iyo sebenarnya. Bapak Ibu kan bisa mengolah kata lagi dengan teman Bapak dan Ibu kan. Ya, bisa mengolah lagi pokoknya apa aja bisa dibuka gitu kan. Nah, ya Pak Ibu ya. Oke itu. Nah, kemudian yang keempat, mana yang lebih mudah ya? Mana yang lebih mudah pada ronde pertama atau ronde kedua? Untuk terbuka ya. Mudah apakah otak fisik ya? Mana yang lebih mudah membuka kepalan tangan pada ronde pertama dengan otak fisik atau ronde kedua tanpa menyentuh? Siapa pendapat depan Ibu? Ayah, gimana sini masing-masing? Karena tak banyak yang berhasil kan? Kalau untuk ronde pertama itu sama untuk kedua rondenya Bapak Ibu tergantung bagaimana seni kita masing-masing. Tapi kalau untuk ronde pertama itu rata-rata kan menggunakan kekerasan, paksaan tibanya gitu. Tapi kalau di ronde kedua bermanis-manis mulut saja kita, berlembut-lembut saja gitu kan, bisa berhasil gitu. Kembali lagi kepada diri kita bagaimana kita bisa merubah sesuatu tersebut. Ini dari sisi yang melakukan perubahan ya. Ya, langsung nomor 5 ya. Dalam kehidupan sehari-hari cara mana yang sering kita lakukan? Oke, biasanya kalau yang paling sering kita lakukan sepertinya lebih kepada ronde pertama. Nah, harusnya kan kita ronde kedua ya Bapak Ibu, berlemah lembut ya dengan cara tersirat lah seperti yang dilakukan oleh Bapak Anton tadi gitu. Secara tidak sadar udah refleks aja Pak Fir langsung membuka kepala tangannya. Kalau itu menurut dia, terima kasih, dikembalikan. Oke, berarti Pak dan Ibu sebenarnya bukan apa ya, mau pilih yang mana ronde pertama atau ronde kedua. Kalau ronde pertama itu main kekerasan, ya dipaso rangkul dulu biar bisa melakukan apa yang maunya kita, ya apa yang maunya kita sehingga orang ada yang melakukan pertahanan dirinya, melawan dia itu Bapak dan Ibu ya, melawan dia, menentang dia Bapak dan Ibu. Sehat bersamaku yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan mengatasi situasi. Jujur